Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Eh, kita sekarang agendanya masuk ke faktor affecting performance, faktor-faktor yang mempengaruhi performansi pada eh, AMT atau Aircraft Maintenance Technician atau teknisi perawatan pesawat terbang. Nah, setelah sebelumnya kita membahas dirty dosen, lalu juga ada tugas untuk literatur review tentang dirty dosen juga. Ini kita masuk ke materi selanjutnya. Tinggal dua sih materinya, faktor affecting performance. Yang terakhir itu ada hazard in the workplace, kecelakaan di tempat kerja. Nah, kita ini akan masuk ke sini dulu. Apa sih ini tuh sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi performansi pada teknisi pesawat terbang itu apa saja sebenarnya? Nah, ini dari referensi yang saya gunakan itu ada beberapa human factor yang mempengaruhi kebugaran, kesehatan, stres, lalu tekanan, deadline, beban kerja, kelelahan, lalu waktu kerja, dan efek penggunaan alkohol atau obat-obatan ya. Ini tidak kita bahas karena di sini jarang sih mungkin ya seperti yang menggunakan seperti ini untuk untuk melampiaskan stres para pekerja. Ya mungkin ada, cuman lebih banyak tidak terpakainya. Nah, kita ini akan mempelajari faktor-faktor tadi ini apakah mempengaruhi kinerja dari teknisi pesawat terbang tersebut hingga dapat menyebabkan risiko atau malah justru dapat meningkatkan performansi mereka. Nah, ini ada fitness and health. Fitness itu apa sih? Kebugaran. Kebugaran itu bisa dari bagaimana pekerja itu terlihat antusias untuk mengerjakan pekerjaannya. Kalau kesehatan ini terkait dengan kondisi tubuh ya. Misalkan ada penyakit batuk, pusing, demam. Nah, itu yang terkait kesehatan. Lalu untuk kebugaran ini yaitu tadi bagaimana sih kesiapan pekerja ini untuk menghadapi pekerjaannya. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan ini sebelum merekrut pekerja ini pasti ada medical check up ya. Medical check up ini biasanya dilakukan sebelum pekerja menandatangani kontrak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, saat medical check up ini kita dapat HRD atau perusahaan ini dapat melihat seberapa baik sih kebugaran dan kesehatan para pekerja itu, apakah buruk atau sedang-sedang saja atau sangat baik. Itu dapat dianalisis dari medical check up. Nah, nanti bagaimana jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan ya, dengan berat hati ya pekerja itu tidak akan diterima ya. Pasti perusahaan akan memilih yang kebugaran dan kesehatannya bagus ya, karena itu nanti juga mempengaruhi performansi saat melakukan pekerjaan mereka. Nah, ini ada beberapa ini yang kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kebugaran dari seorang pekerja ini, seperti demam, flu, lalu ada penyakit berat seperti kanker atau penyakit jantung, lalu ada juga penyakit mental illness seperti depresi, lalu overthinking ya, anxiety itu kekhawatiran yang berlebihan juga. Lalu minor injury ini seperti
sprain wrist itu lengan yang terluka atau eh, nyeri lengan itu juga eh, merupakan salah satu ini ya, bisa mengganggu ketika pekerja nanti melakukan pekerjaan mereka. Lalu ini ada major injury seperti tangan yang patah. Nah, kira-kira seperti itu contoh-contohnya. Lalu ini, nah, bagaimana untuk mengatasinya? Istilahnya memperbaiki kebugaran dan kesehatan ya untuk pekerja tersebut. Nah, mungkin misal nanti sudah diterima di perusahaan nih, tapi ternyata gaya hidup pekerja itu berubah drastis, malah menjadi tidak sehat dan tidak bugar. Nah, perusahaan ini bisa menerapkan beberapa seperti ini untuk diimplementasikan ya. Ataupun pekerja tersebut juga jika ada kesadaran, wah saya kesulitan ini untuk melakukan pekerjaan ini, nah ini bisa dilakukan dengan berbagai metode ya. Ini makan makanan yang clean ya, jangan junk food atau diet. Kalau tidak mau diet, lebih baik olahraga seperti itu. Nah, ini regular exercise, ini olahraga ya, minimal 30 menit 3 kali seminggu. Lalu jika pekerja tersebut merokok, mulai dikurangi. Oke, selanjutnya ini ada stres. Stres ini biasanya berhubungan juga dengan ketakutan, kelelahan, kekhawatiran yang berlebihan ya. Stres tingkat tinggi ini dapat dapat menjadi masalah untuk tim atau untuk pekerja tersebut. Nanti dapat menghambat ketika melakukan pekerjaan, dapat menghambat pekerjaan tim, dapat tidak terselesaikan dengan baik pekerjaan yang dilakukan tersebut. Lalu karakteristik stres ini ada stres ini ya, misalnya awal-awal kita stres tentang suatu masalah itu masih belum menumpuk ya, tapi nanti kalau misalnya sudah menumpuk terakumulasi menjadi lebih yang terakumulasi dan malah semakin parah, itu nanti akan mempengaruhi kinerja pekerja tersebut juga. Dapat tidak fokus, dapat tidak selesai masalahnya, malah semakin tambah stres. Nah, ini faktor-faktor yang memicu stres ini ada beberapa ini, seperti panas, dingin, lalu penciuman, lalu kelelahan juga. Lalu juga ini contohnya yang psikologi ini seperti mengkhawatirkan tentang masalah, memikirkan masalah ekonomi, masalah kesehatan. Lalu juga misalnya pekerja juga bekerja tidak sesuai waktu bekerja, terus selalu dibully di perusahaannya, lalu selalu mendapatkan situasi yang tidak mengenakan di pekerjaannya. Itu juga salah satu pemicu stres ya. Nah, ini ada beberapa gejala-gejala stres. Gejala-gejala stres ini bisa berkeringat lebih, biasanya jarang berkeringat, tapi ketika stres ini biasanya seseorang akan berkeringat berlebihan. Lalu juga sakit kepala, susah tidur, lalu juga mengalami sakit perut. Lalu ini ada juga gejala pada tingkah laku ini seperti badan gemetar, lalu tertawa yang tidak percaya diri, seperti itu contohnya kira-kira. Nah,
Ini hampir sama tadi ya, managing stress ya. Ya olahraga, piknik dengan keluarga, atau makan makanan yang sehat-sehat dan menghindari junk food. Nah, ini ada lalu yang selanjutnya ini ada eh, waktu dan deadline. Ini biasanya ini terjadi ketika pekerja mendapatkan pekerjaan yang deadline-nya mepet ya, atau harus selesai pada hari itu juga oleh atasan. Nah, ini juga dapat mempengaruhi performansi ya. Ini jika pekerja tidak bisa memanage ini, pekerjaan mereka tidak akan terselesaikan dengan baik. Lalu yang selanjutnya ini ada workload overload atau underload. Nah, pekerjaan yang overload itu tidak baik, tetapi underload itu juga tidak baik. Kenapa kalau overload itu tidak baik? Karena kita bisa kelelahan atau bisa stres juga karena pekerjaan yang tidak selesai-selesai, atau pekerjaan ini meskipun sudah diselesaikan pasti ada masalah kembali. Nah, bagaimana jika underload atau jarang ada pekerjaan? Itu juga dapat membuat stres pekerja ya. Wah, pekerjaan saya kok sudah selesai nih, tidak ada pekerjaan lain. Di sisi baiknya mereka bisa istirahat atau bersantai-santai untuk refreshing sejenak. Tapi jika itu terus menerus juga pekerja akan merasa stres juga karena tidak ada pekerjaan. Nah, ini faktor yang menentukan workload juga. Ini ada seperti karakteristik 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 tasnya itu seperti apa, lalu ada kondisi lingkungan pekerjaannya itu seperti apa, lalu ada kondisi pekerja tersebut sendiri seperti apa. Itu juga dapat mempengaruhi. Ini hampir sama tadi yang saya sampaikan. Ini ada cause of high of workload, ini yang menyebabkan beban kerja itu sangat tinggi. Ini ada pembagian tas yang tidak tidak kurang tepat atau dibebankan kepada satu pekerja, lalu ada kejadian yang tidak terprediksi, lalu ada perubahan tas, lalu sistem desain yang berubah, lalu tas yang terlalu kompleks sehingga pekerja akan sulit menyelesaikannya. Ini work on the load. Bersama tadi work on the load itu akan bosan juga ketika tidak ada pekerjaan kembali jika pekerja tersebut sudah menyelesaikan. Solusinya ya pekerja akan mencari pekerjaan lainnya atau membantu temannya yang belum selesai untuk mengurangi stres. Lalu ini yang selanjutnya ada sleep and fatigue. Ini ada beberapa faktor juga ya, emotional fatigue, lalu overwhelming, lalu kelelahan ketika melakukan pekerjaan fisik. Nah, ini kelelahan ini juga dapat mempengaruhi performansi ya, apalagi jika sangat lelah itu lebih baik istirahat atau daripada nanti pekerjaan tidak selesai atau malah dapat mencelakakan diri sendiri dan rekan kerjanya. Nah, ini efeknya tadi sudah saya sampaikan ini ya. Lalu ini ada efek dari kelelahan juga, atensi kita kepada fokus kita kepada pekerjaan itu akan berkurang. Contohnya seperti ini, less aware atau poor performance. Nah, kurang awas ketika melakukan pekerjaan. Jadi misalnya sudah memasang part ini, tetapi saya sudah memasang atau belum ya, seperti itu terus, itu nanti juga tidak efektif. Lalu ini ada memori, semakin lama semakin mudah lelah ya, atau mudah lupa juga. Lalu ini ada mood
naik turun ya, nanti bisa mempengaruhi pekerjaan juga. Ini reaction time increase, ini lebih reaktif ya jika kita kelelahan ya, seperti misal diberi saran oleh teman tapi kita menanggapinya dengan reaktif karena menurut kita itu sudah sesuai SOP. Ini kita skip saja. Ini strategi deal with fatigue ini yang paling ampuh adalah get more sleep. Kenapa get more sleep ya? Karena dengan tidur itu kita bisa membuat tubuh ini beristirahat. Nanti ketika bangun kita lebih segar. Lalu menghindari kopi, rokok dan sebagainya. Lalu ini hampir sama. Nah, kalau yang shift ini kebanyakan rata-rata para pekerja teknisi ini bekerja antara jam 6 hingga jam 10 malam karena pesawat terbang ini kan harus di maintenance secara periodik ya, tidak bisa seenaknya saja. Jadi misalnya pesawat ini akan dipakai terbang, pasti akan di maintenance sehari sebelumnya atau semalam sebelumnya, tidak mungkin 1 jam sebelumnya karena pasti tidak waktunya tidak terpenuhi ya, karena terlalu singkat dan pasti ada yang miss. Itu sangat berbahaya nanti untuk penerbangan. Nah, ini ada pro dan kontranya untuk pekerja shift. Ini ada kelebihannya lebih banyak hari off-nya ya daripada hari kerjanya. Lalu dapat menghindari kemacetan ketika berangkat bekerja. Lalu kerugiannya jamnya tidak menentu ya, kadang bisa malam, kadang bisa pagi. Ini juga mempengaruhi kebersamaan dengan keluarga. Nah, ini juga ada referensi jika performansi manusia itu akan tidak maksimal jika pukul 4 pagi hingga 6 pagi, karena itu adalah waktu istirahat tubuh. Seperti itu. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya ya kita bisa mengakali dengan beristirahat di tempat kerja. Sesimpel itu. Kita misal pekerjaan sudah selesai, menunggu untuk pekerjaan yang berikutnya, pekerja tersebut dapat beristirahat sehingga nanti ketika mengerjakan pekerjaan kembali dapat maksimal. Nah, itu saja tadi materinya, faktor yang mempengaruhi performansi pada teknisi pesawat terbang. Nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa diskusi di WA. Minggu depan kita pertemuan terakhir ya, tapi nanti kita pertemuan yang kosong yang tidak ada materi bisa diselingi dengan tugas atau dengan diskusi, seperti itu ya kira-kira. Dari saya sekian saja, mohon kurangnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Salam sejahtera. Terima kasih.